Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni. Saya ibu beranak 3 yang alhamdulillah anak-anaknya sudah lumayan besar. Awal mula saya mengenal Crystal Egg itu sebenarnya tidak sengaja. Walaupun sebelumnya saya sudah pernah diceritakan oleh teman mengenai Crystal Egg ini. Awalnya sih karena saya punya permasalahan keputihan yang memang sudah bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Sempat sebelumnya itu dulunya sudah sempat dioperasi kecil karena ada kista di di dalam dekat rahim ya. Cuma memang sudah bertahun-tahun itu pada saat saya melahirkan anak kedua. Saya pikir setelah itu dioperasi itu sudah tidak muncul lagi, jadi saya juga merasa tenang-tenang saja walaupun memang keputihan saya masih tetap berjalan. Cuma saat itu saya berpikir, mana sih perempuan yang gak keputihan sekarang gitu, hampir semua juga perempuan mengalami keputihan, jadi saya masih berpikirnya ya fine-fine saja lah. Sampai suatu hari setelah saya melahirkan anak ketiga, saya merasa gatal yang luar biasa, benar-benar bikin gak nyaman, dan keputihan itu semakin parah rasanya karena akhirnya keputihannya sampai berbau dan segala macamnya itu. Akhirnya saya konsultasi dengan teman-teman, dianjurkan oleh teman coba pakai dengan pembalut herbal yang memang saat ini banyak sekali beredar di pasaran ya, produk yang seperti itu. Kemudian saya pakai pembalut itu, alhamdulillah sih gatalnya berkurang, keputihan juga berkurang. Tapi pada saat saya berhenti menggunakan pembalut ini, keputihannya muncul lagi. Padahal saya sangat merasa tidak nyaman pada saat harus setiap hari menggunakan panty liners dan sebagainya. Rasanya tidak nyaman, sebentar-sebentar harus ke toilet untuk ganti dan sebagainya itu. Sampai akhirnya setelah saya berhenti menggunakan itu malah jauh lebih parah karena muncul kista yang sudah sempat dioperasi dulu muncul lagi. Kemudian saya sudah sampai bingung, saat itu saya sudah mau konsultasi ke dokter dan sebagainya, apalagi setelah saya baca-baca artikel mengenai keputihan, ternyata keputihan itu tidak sesederhana seperti yang saya bayangkan. Keputihan itu gejala awal dari kanker serviks yang justru menjadi pembunuh nomor 1 bagi perempuan. Saya mulai ketakutan saat itu. Kemudian saya kebetulan ada teman baik di Jakarta yang kita sering berinteraksi, berbicara mengenai permasalahan-permasalahan perempuan. Kemudian saya ceritakan pada beliau. Beliau kemudian menganjurkan pakai aja Crystal Egg, katanya. Crystal Egg emang ampuh gitu kan. Wah, ini sudah sangat terbukti, coba dulu pakai Crystal Egg, aku kirimkan dari Jakarta, katanya. Kemudian dikirimkan oleh teman ini. Padahal Crystal Egg itu sebenarnya justru produksinya itu justru berasal dari daerah saya sendiri, yaitu di Jogja. Cuma saya malah dapatnya justru dari teman-teman di luar yang malah sudah jauh lebih mengenal produk ini. Kemudian saya dikirimkan produk itu, saya coba pakai, walaupun awalnya kok cara pemakaiannya seperti ini ya, saya sempat merasa underestimate aja sama produknya kan. Tapi memang setelah saya pakai 3 hari pertama pemakaian itu memang banyak sekali keluar kotoran yang sampai menggumpal seperti tisu basah dan sebagainya. Saya sampai kaget, Masya Allah, ini apa ya? Dan ternyata memang setelah saya konsultasikan pada teman saya, itu kotoran yang dari dalam yang justru banyak menyebabkan penyakit-penyakit yang ada di dalam rahim. Teruskan saja pemakaian. Saya membayangkan seandainya kotoran itu tidak keluar, akan seperti apa kondisi rahimnya kita. Akhirnya saya jadi tambah bersemangat untuk meneruskan pemakaiannya kan. Alhamdulillah di hari ke-7 saya memakai, kista yang tadinya sudah sempat muncul itu lama-lama mengecil, kempes, dan akhirnya hilang. Saya jadi takjub luar biasa, kok bisa ya produk ini secara nilai ekonomis menurut saya saat itu untuk produk yang bisa dipakai sampai 2 bulan, produk ini murah banget gitu kan. Tapi kok khasiatnya sampai sedahsyat ini, yang mengalahkan produk-produk lain yang harganya sampai ratusan ribu bahkan jutaan. Kemudian saya teruskan pemakaian. 2 minggu setelah saya memakai Crystal Egg, pada saat saya intim dengan suami, saya terkaget-kaget dengan komentar dari suami saya. Suami bilang kalau sekarang
saya jadi jauh berbeda. Sama sensasinya seperti pada saat kami masih pengantin baru. Saya kaget loh, kok bisa sih saya tidak melakukan apa-apa gitu kan. Suami sampai bertanya, Bunda ke dokter atau gimana? Aku bilang aku nggak kemana-mana, aku nggak ngapa-ngapain. Kenapa ya? Nah, saat iseng teringat kalau pada saat dikirimkan oleh teman Crystal Egg ini, dia mengirimkan ada brosur. Kemudian saya coba-coba baca brosurnya. Ternyata Crystal Egg ini selain fungsinya yang untuk menjaga kita dari keputihan dan sebagainya itu, dia bahkan bisa mengembalikan kondisi organ intim perempuan itu jadi seperti gadis lagi. Saya sampai melongo, wah akhirnya dapat bonus berlipat-lipat, maunya cuma ngobatin keputihan, ternyata dapat bonus kita jadi seperti gadis lagi, yang alhamdulillah kita juga sebagai istri bisa mempersembahkan ibadah yang terbaik buat suami ya. Dan di situ mudah-mudahan sih jadi nilai ibadah yang luar biasa buat kita yang perempuan pada saat kita mampu memberikan servis terbaik untuk suami. Saya berharap, saya cuma ingin sekedar berbagi, ini pure pengalaman pribadi saya. Mudah-mudahan dari sini akan ada hal-hal baik yang kita terima, terutama untuk perempuan-perempuan di sekitar kita. Karena siapa lagi yang mau peduli dengan kita kalau bukan diri kita sendiri. Dan ingat, keputihan itu adalah gejala awal dari kanker serviks. Dan kanker serviks ini menjadi pembunuh nomor 1 bagi perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia. Kewajiban bagi kita untuk bisa memerangi dari kanker serviks ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Penny, tempat tinggal saya Rum Gracia, Kalasan. Saya mengenal Crystal Egg itu dari Mbak Yuni. Mbak Yuni cerita bahwa kegunaan Crystal Egg sangat luar biasa. Saya sebenarnya tidak percaya waktu itu, tapi ketika di pasaran teman-teman saya itu sudah banyak yang menggunakan dan sudah memakai 2-3 kali. Jadi sebenarnya saya sudah tertinggal jauh. Akhirnya karena rasa penasaran saya langsung datang ke Mbak Yuni lagi. Kemudian saya mencoba memakai Crystal Egg. Waktu itu saya pakai selama 3 hari, itu tidak mengeluarkan apa-apa. Saya merasa sehat-sehat saja. Jadi memang waktu itu saya nggak percaya karena saya merasa, saya bilang sama Mbak Yuni kalau saya itu tidak bermasalah. Tapi ketika saya pakai 3 hari ya memang tidak terjadi apa-apa. Kemudian saya haid. Setelah haid itu biasanya saya setelah haid itu ya sudah bersih, tidak mengeluarkan apa-apa. Tetapi di luar dugaan saya, setelah saya selesai haid, saya menggunakan Crystal Egg kurang lebih selama 3 hari berturut-turut. Saya menggunakan Crystal Egg itu ternyata memang ada sesuatu yang keluar, yaitu lendir putih, seperti mungkin itu yang dinamakan keputihan ya, tapi saya baru ingat yang dikatakan ya Mbak Yuni, mungkin itu sebagian kotoran yang memang harus dikeluarkan di dalam tubuh saya. Jadi setiap saya kencing atau ke kamar mandi itu keluar seperti seperti lem itu, jadi terus nanti saya nggak lanjutkan, tapi nanti kalau saya mau pipis lagi seperti itu lagi. Jadi selama 3 hari berturut-turut ternyata memang alhamdulillah mungkin itulah yang diceritakan Mbak Yuni. Jadi tadinya saya merasa sehat, ternyata ada sesuatu yang harus dikeluarkan yang mungkin naudzubillah min dzalik, mungkin kalau kita diamkan itu yang akan menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan sebagai seorang perempuan. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, suami saya juga ikut merasakan. Bahkan suami saya selalu alhamdulillah suami saya memang tergolong perfect kalau di dalam berhubungan gitu. Jadi selalu dia mengingatkan saya untuk selalu memakai Crystal Egg itu. Jadi ternyata menggunakan Crystal Egg itu sangat luar biasa. Jadi kita bisa saya dan suami bisa merasakan dan lebih luar biasa dari seperti biasanya. Jadi untuk ibu-ibu yang belum menggunakan, saya anjurkan secepatnya untuk menggunakan, karena menggunakan Crystal Egg itu sangat luar biasa manfaatnya. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Nah, ini yang produk Crystal Egg yang saya pakai. Alhamdulillah dengan menggunakan Crystal Egg
hubungan rumah tangga kami lebih harmonis. Jadi pokoknya lebih indah lah untuk kita berumah tangga. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan, karena ini menurut saya ini sebagian dari ibadah. Jadi kalau kita bercerita tentang teman, kalau mungkin ada yang bermasalah seperti itu, kemudian kita menggunakan, kalau teman menggunakan lebih merasa nikmat, bukankah itu juga sebagian dari ibadah? Kalau orang yang tadinya tidak harmonis kalau sedang berhubungan, jadi ternyata menggunakan kristal egg itu lebih enak. Jadi ya itulah yang menurut saya itu, kalau kita menyampaikan kepada sesama teman itu sebagian dari ibadah kita. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur dari Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Saya sebagai ibu rumah tangga, dan saya punya pengalaman kena infeksi kandungan pada tahun 1991 bulan 12. Saya berobat ke sana kemari, hasilnya cuma menghilangkan rasa sakit saja. Anak saya memperkenalkan produk kristal egg. Tadinya saya nggak percaya, nggak maulah. Anak saya selalu nasehatin, ngasih pengarahan. Akhirnya saya mencoba. Sebelum memakai kristal, saya sering mengalami keterlambatan bulan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Badan itu terasa gimana, dan di bawahnya vagina itu ya, vagina ya rasanya gimana lah, udah ada bau gitu ya, ada bau. Pokoknya udah nggak semangat hidup lah waktu itu. Dan kalau headnya juga itu darahnya tuh kayak hitam, terus berterus-terusan. Kadang-kadang 3 bulan terus head, kadang-kadang 2 bulan head. Setelah telatnya itu Pak, iya. Telat 2 bulan headnya, kadang-kadang setengah bulan. Telat 3 bulan, kadang-kadang sebulan, 2 bulan, jadi nggak teratur headnya. Jarak selama 9 tahun kayak gitu terus. Setelah pakai kristal egg, hari pertama ya memang nggak terasa. Terus saya berulang-ulang Pak. Sehari itu ada 3 kali, 4 kali pakai itu. Hari kedua terasa mulas di perut yang tadinya gede tuh, kayak ngelenjar. Itu kalau kristal egg dimasukin ke situ terasa mules. Ke pinggang terasa pegel, ke perut terasa gimana. Setelah itu kan didiemin, diambil kristalnya, didiemin, bereaksi itu di perut, bereaksi, mules entah gimana, pokoknya nggak ada tandingnya lah, nggak ada tandingnya rasa mulesnya. Kayak kalau melahirkan sih kayak gitu, kalau ini mah enggak, kayak gimana ya, pokoknya susah ngomongnya, saking sakitnya, saking mulesnya. Terus hari ketiganya itu mules Pak, mules. Akhirnya perkiraan tuh jam mau duhur saya ke kamar mandi karena udah mulesnya. Ya di kamar mandi lah kejadian keluar kotoran, gumpalan yang kayak putih-putih kayak gitu tuh, kayak gaji udah kering, udah mengering. Perut tuh langsung plong, enggak rasa sakit. Saking saya bahagianya keajaiban Allah Pak, saya sujud Pak, bener-bener sujud ke Allah bahwa mungkin dari inilah kesembuhan saya jalannya dari kristal egg, produk NASA itu. Sampai sekarang saya belum pernah berobat ke dokter lagi, belum kemana-mana, cuma hanya kristal egg aja.
baunya hilang, lendir hilang, keputihan nggak ada, saya ngerasa normal kembali seperti semula. Perut yang tadinya gede sebelah, sekarang lempet, lentur. Tadinya kan keras, Pak. Di pinggir kandungan tuh, tadinya kan keras, ngelenjar. Setelah itunya keluar, jadi lentur. Kayak seperti yang sebelahnya. Tadinya sih Pak, duduk juga susah. Terus keluar juga saya susah, kan suka pakai motor Pak. Saya keluar tiap harinya pakai motor. Wah, kalau udah sekian menit, sekian ini panas, mulai panas. Setelah pakai itu enjoy aja Pak sekarang. Iya, ke Kuningan, ke Cirebon saya pakai motor sendiri. Enjoy aja, enak pokoknya. Luar biasa ya. Sudah normal Bu ya? Sudah normal kembali. Saya malah bersujud kepada Allah Pak. Iya, langsung sujud saya kepada Allah, mengucapkan terima kasih, ini keajaiban Allah. Saya yang tadinya patah semangat hidup, pengennya gimana, sekarang penyakit itu keluar, saya semangat bangkit kembali. Malah kepengen saya tuh menyalurkan pengalaman ke tetangga saya Pak. Kalau ada orang yang kayak gitu, saya arahkan. Saya begini-begini, alhamdulillah pakai itu, saya sehat. Dia juga pakai Pak. Iya. Selain Kristalnik apa yang dikonsumsi? Lecitin. Lecitin sama SDM. SDM. MBP juga, kalau saya tegang-tegang tuh kan suka tegang-tegang, ininya tegang, gitu ya. kelenjar gitu, MBP. Oh iya. Jadi dulu awal mula permasalahan itu di mana Mbak Ida? Ada ciri khas apa Saya yang dulu dismenol, jadi sakit perut kalau mens. Itu sampai pingsan kayak gitu. Terus setelah lama-lama kan saya disarankan sama bidan sih, udah kamu ini pas dari mulai saya mens itu memang seperti itu. Jadi kan pikir saya kan orang tua saya juga seperti itu, apa karena genetika atau gimana gitu. Tapi setelah lama-lama kok semakin tambah parah sakitnya gitu. Akhirnya saya coba konsultasi sama NPOG ke Mbak Jenang. Setelah dari sana disaranin USG. USG itu udah kista sekitar 18 cm. Mbak ini karena udah 18 cm, Mbaknya karena kalau misalkan pengangkatan itu kan harus lebih dari 10 cm ke atas. Terus kalau misalkan mau pengobatan itu 10 cm ke bawah, ini harus pengangkatan. Tapi sebelum itu saya enggak usah dulu kayak gitu. Setelah itu saya lanjut kuliah, di kuliah tambah parah, sering pingsan dan sebagainya. Akhirnya saya konsultasi di Purwokerto, karena pas kuliah saya di Purwokerto kebetulan. Di Purwokerto saya ketemu dokter, udah gonta-ganti SPOG lah. Akhirnya setelah praktek mungkin terlalu capek, itu keputihan banyak dan udah nggak normal, kronis ya, udah abnormal kronis, ya. hampir setiap hari keputihan, berbau dan kayak gitulah, nggak enak. Tuh akhirnya saya konsultasi terakhir sama ketemu sama dokter teman kakak saya, disarankan operasi. Terus akhirnya operasi itu saya kista ovarium kanan. Akhirnya saya operasi, ovarium kanan diambil, ovarium kiri diteliti juga sudah kena kista juga. Tapi karena mempertahankan saya masih gadis, akhirnya saya hanya satu ovari yang diangkat. Kalau ovari udah diangkat, itu juga karena udah terinfeksi. Terus juga endometriosis sudah berat. Pas saya operasi, hasil operasi seperti itu. Karena bilang nggak ganas, jadinya saya hanya lanjut terapi hormon. Setelah itu lanjut terapi hormon 1 kali suntik pas itu masih 2 juta. Itu 1 bulan 1 kali. Terapi hormon, saya nggak mens, jadinya saya tidak merasakan sakit mens itu sendiri. Setelah katanya kan terapi hormon itu hanya 6 bulan, 6 kali. 6 kali. 6 kali. Kita udah lakukan itu, udah 6 kali juga. 6 kali 6 juta, 2 juta ya, 12 6 kali juta 2 ya. juta. Tapi baru 2 kali itu udah naik 2,5 juta karena tidak ada obat. Terus terakhir itu saya ambil yang ke-6 kalinya hampir 3 juta. Terus udah terapi itu, ketika lepas hormon seperti itu lagi, sakit lagi. Akhirnya saya USG lagi, gimana
ternyata ovari saya yang satu lagi sudah kena kista lagi, dan endometriosis itu sudah apa ya, penebalan yang sangat lah, udah kronis. Akhirnya setelah itu apa ya, saya coba pakai herbal lagi, ya herbal X lah, itu ada hasil, tapi setelah saya lepas juga seperti itu lagi, kembali lagi. Setelah itu ya karena udah capek bolak-balik herbal, dokter mana sebagainya, akhirnya saya ya udahlah pasrah, nggak pakai apa-apa, hanya pas cuma kalau lagi dismenok kayak gitu, cuma sakit perut, saya paling konsumsi obat penahan sakit. Tapi karena udah terlalu sering makan penahan sakit, mungkin penahan sakit itu hampir 1 jam 1 kali saya minum. Sedangkan dalam dosis itu kan tidak boleh, paling tidak pagi siang sore 3 kali dalam 24 jam. Tapi saya nggak kuat kalau itu, sampai jempalikan, keringat dingin dan sebagainya, sampai perut. Akhirnya saya setiap jam 1 kali bisa minum obat penahan sakit. Dan itu tuh hampir setiap mens seperti itu. Kalau mens, biasanya kalau orang mens biasa kan paling sehari 2 hari sakitnya. Kalau saya selama mens itu sampai selesai sakitnya. Dan itu tuh keluar darah gede-gede banget. Gitu ya. Terus terakhir saya kemarin USG sebelum pulang ke sini hanya ingin tahu gitu, USG itu ovari sudah terkena yang satu sekitar 8 sentian. Seharusnya udah ada pengobatan di ovari, tapi nggak usah lah gitu. Terus dia tawarin sama Pak Anwar untuk coba kristatif. Saya coba saya pas di sana baru coba habis 1 pas di Pemalang. Alhamdulillah mens pertama saya setelah pakai kristatif nggak sakit. Nggak sakit, hanya sehari, hari pertama itu saya ngerasain lumayan sakit hari pertama. Setelah alhamdulillah kristatif belum habis, saya udah mens lagi, karena pas itu siklusnya nggak tahu, hanya 10 hari mens lagi, dan alhamdulillah nggak sakit. Saya sampai telepon ke rumah, telepon ke bapak, ke ibu itu, sambil ketawa-ketawa, Pak saya ini lagi mens tapi nggak sakit gitu. Ketawa-ketawa semua. Saya juga seneng banget pas itu. Terus alhamdulillah sampai sekarang pulang, kemarin ya nggak saya sakit banget mainnya, nggak terlalu seperti biasa. Sebetulnya ada selama Kristalek ada satu perubahan, Iya, gitu ya. Bertahap perubahan itu, tapi ada pasti dia. Pasti ya. Kata saya gini ya, mungkin ini baru reaksi gitu ya, baru reaksi. Cuman tadinya keputihannya abnormal gitu ya. Maka kata saya tuh, coba saya tuh pengen, istilahnya orang pengen sembuh ya, minum obat mungkin kalau dikumpul-kumpul mah udah berapa box gitu ya yang namanya. Sampai saya mah berobat ke itu spesialis kandungannya yang ke Majenang ya. 1 kali berobat tuh 400.000 ya. Ada 5 kali berobat, saya malah ada yang obat dimasukin per paginya ada. Cuman memang katanya ini mah memang dari IUD, ya udah, yang penting mah jangan gatal, jangan apa. Terus enggak gatal, kesininya kok sering gatal gitu, terus keputihannya abnormal kayak gitu. Terus saya bingung gimana lagi. Keputihannya sangat banyak sekali jadinya Bu. Banyak. Berarti maaf itu kalau setiap hari harus pakai pampers itu. Kadang kalau mau pergi pakai, kadang kalau mau pergi itu udah pakai pembalut ya. Terus istilahnya kalau semalam aja di rumah ganti, kadang 2 kali 3 kali semalam. Ganti. Iya, ganti celana. Kalau nggak pakai itu pasti pakai basah pasti gitu ya. basah. Berarti Jadinya kan saya kaget ya. Udahlah kata saya, udah nyoba aja pakai itu. Pas memang bagus, memang berhenti keputihannya, tuh kotor-kotorannya memang keluar. Awalnya dulu kena istilahnya ada gejala itu mulai tahun berapa? Kan masih main ya. Perkira saya udah ini dianggap main aja, dan tiap bulan ada gitu rutin. Waktunya kalau tanggal 20, kalau tanggal 25, tanggal 25 gitu tiap bulan. Itu muncul keputihan. Ntar kalau enggak itunya yang atau udah keputihan. Jadi keputihannya mulai tahun 2006. Iya, kadang-kadang Tapi terus berlanjut ya. Iya, tapi itu mah yang main berlanjut. Jadi saya dikira main udah kasih itu waktunya gitu. Katanya waktunya main, ibu mah kayak tetangga ya masih waktunya, jangan takut.
Cuman anehnya kalau mau main tuh sakit 2 hari 3 Pertamanya hari suka tuh, sakit. itu waktu masih main tuh kalau mau main tuh Katanya sakit sumilang, keluar. penyakit Kata orang sumilang. bilang semilang katanya gitu. Nah, setelah 1 tahun kemudian diperiksakan, Iya. periksakan, terus divonis itu ya kena kanker serviks ya, kena kanker serviks stadium 2 itu ya. Iya, kata dokter Cirebon. Nah, terus penanganannya setelah divonis kanker serviks itu bagaimana? Disuruh apa sama dokter? Suruh kemo. Suruh kemo. Sekali kemo berapa biayanya? 1 kali kemo Yang 8 juta. pertama 8,5 juta. Pertama 8 juta. Yang pertama 8,5 juta pertama. Padahal kemonya berapa kali? 1 kali. Satu. Iya, yang 8 hari juta itu itu 1 kali. cuma sekali. Segitu ya Kalau udah udah habis obatnya. kemo berhenti 1 malam 2 malam itu baru suruh 1 minggu kontrol. Kontrol kan ke Cirebon, 1 kali kontrol tuh 1,5 juta habis. Sama nembus obat. 1 kali kontrol Iya. 1,5 juta. Iya. Belum Nanti setelah itu 3 minggu setelah kontrol kemo lagi. Kemo lagi. Iya 2 kali Berarti kemo. kemonya 2 kali. Iya, 2 kali Kemo yang kedua juga sama, Iya. 8 juta Yang juga. Terus ntar kontrol lagi, dikasih obat cuman 14 biji tuh. Nembusnya teh saya berapa? 14.700.000 nembus obatnya. 1.400.000. Yang dulu yang 2 kalian ya belinya setengah. Obatnya sebesar ini cuman botolnya bundar gitu. Ini agak besaran. Untuk yang di kemo itu ya. Iya, 1.400.000. Jadi obatnya itu obatnya 4 juta. 1 botol itu 4 juta. 1 botol. Obat 1 botol 4 juta, tapi dipasang pakai apa? Oke, ini jadi nggak boleh kena sinar matahari, kan lampu juga dimatiin dimatiin. semua di kamar di ruangan teh Bu, karena nggak boleh Terus pakai ininya lampu. ditutup pakai kain hitam. Saya Selang aja, juga pakai kain ibu hitam. jangan gerak katanya, nggak boleh gerak, nanti takut nyesek. Saya lagi pasang itu. Terus setelah proses perawatan itu perkembangannya bagaimana yang dirasakan ibu? Ada peningkatan? Nggak ada. Waktu itu pernah keluar di sana, iya lagi di kemo keluaran, lagi di kemo. Ntar di rumah sih, di rumah pernah sekali. Keluar apanya bu? Itu keluar darah tuh. Oh darah, Ya, terjadi pendarahan ya. gitu ya. Habis di kemo malam ntar sih ya malam tadi di kemo ntar malam keluar gitu. Kata ntar ya bu, ntar udah 3 minggu itu tanggal sekian sini lagi ya Pak. Padahal saya udah nggak mau. Jadi kalau habis itu tuh panas, Oh, nggak kuat. nggak kuat. Kata orang-orang bilang katanya kalau udah 4 kali atau 5 kali tuh rambut rontok, kuku katanya pada rontok. Jadi kesimpulannya gini ya, di awal ibu mengalami gejala-gejala kena kanker serviks tadi, ibu nggak ngerti, nggak tahu ya. Iya. Ibu sudah mulai terkena gejala mulai dari keputihan, Iya, nggak kemudian tahu. terjadi mens yang tidak teratur ya, Iya. kemudian sakit di sekitar kantung kemih. Nah baru setelah ibu periksa sama dokter divonis, sama dokter dari rumah sakit Cirebon ya waktu Iya, itu ya, iya. jadi divonis menderita kanker serviks ya, walaupun waktu itu masih stadium 2 betul kan. Iya, bilang katanya seperti itu. Terus dari situ mulai ditangani oleh rumah sakit, prosesnya ditangani dengan kemoterapi ya. Iya, iya. Terus kali kemo 8,5 juta, belum menebus obatnya ya sekitar 1 sampai 1,5 juta ya, belum rawat inapnya ya. Iya, iya. 4 juta lah kalau rawat inapnya. Kalian di Pertamina harus di kamarnya 6 kali dulu gitu. Tapi Nanti sayanya setelah nggak 6 mau. kali tetap dioperasi. Tetap dioperasi. Kan lagi nunggu di panggilan di sini ada yang Bu katanya Bu, kenapa? Saya ini kena itu kanker Bu. Nah, tetangga saya di kemo sampai 6 kali Bu, sekarang nggak sembuh Bu.
saya kan bikin takut, ya udah aja keluar cuma 2 kali sama orang gitu tuh. Alat berbas tetangga saya mungkin parah itu padahal sana itu suaminya kerja di rumah sakit tapi bisa itu punya penyakit gitu. Anaknya baru 1. Bidan juga sama lah bidan. Kata bidan, Bu, udah lanjutin aja, tapi ibunya minuman itu daun sirsak, dibantu. Kata bidan, bidan di situ di Pertamina. Iya, tiap hari sore minum daun sirsak. Tapi waktu itu, waktu ketemu dengan itu ya, pasien dari Brebes itu Iya, ya? iya, ngobrol-ngobrol saya gitu. Udah kemo 6 kali, terus Iya. operasi, Iya, terus dia nggak sembuh. enggak. Lakinya di situ di rumah sakit, perawat rumah sakit. Karyawan lah gitu. Suaminya karyawan Iya. rumah sakit. Terus dari situ ibu jadi ketakutan Iya, ya? saya ketakut ya udah aja, cuma 2 kali, udah nggak mau. 2 kali udah nggak mau ya. Terus akhirnya memutuskan untuk Jadi perasaan saya kan panasnya. Tiba ada yang bilang gitu kan ya saya kan Setelah di Cirebon kan ini udah berhenti terus ke ini ke Mediati Cerendang. Berapa kali? seberapa kali ini bos kak no itu 4 kali. Mujati teh yang Mediati. diseduh. Itu apa tuh sama ini. Nah, herbal juga. Tuh, habis di kemo nebus ke situ. Nyobain kalau kamu dihitung nih dari kwitansinya ini, Waduh, tahu berapa pun. aduh, 50 sih udah habis. Saya takut sekitar 50 sampai 60 juta ini bu. tahu. Orang dari dulu itu dokter Wijaya kenapa nggak bilang ini ibu apa kanker rahim teh itu enggak, cuman ini mah ibu mah juga tumor gitu. Padahal itu dokter paling bagus lah di akrab gitu, Pak Yudi. Enggak bilang ini aku harus dikuret aja, dikuret. Giliran dikuret itu dianya nggak hadir kan dikasih itu ditangani itu dokter lain, bukan dokter Yudi. Jadi kayak sih biayanya juga ini mah dipermainin aja saya sih apa sih kenapa Jadi mau lempar-lempar bayar ya. iya mau bayar kata dilempar sama dokter lain. Terus Bahana bilangnya gitu, itu aja cobaan obat aja Bu, mudah-mudahan sembuh ya alhamdulillah. Tapi begitu udah 3 tahun saya kamu lagi nih sekarang gitu berarti yang udah setahun nih ya. Obatnya udah berarti setahun berobat dan bulan Juli dari Bahana. dari Bahana kemarin. yang Bahana itu dia masih gugur Cigugur Bu, ibu harus dioperasi. Iya, saya pengen sembuh. Ibunya mau sembuh. Iya, saya mau sembuh, dioperasi. Biayanya itu dioperasi apaan sih? Biayanya 1.600.000-nya. Dioperasi di Cigugur, tapi bukan di Belek, jadi apa sih namanya? Dipencet mau Dia bilangnya dioperasi Pak dokternya. ini katanya ya. Padahal enggak, yang nangannya bukan Pak dokternya. Saya masih itu sih yang lihat nggak ada dokter yang kemarin meriksa saya nggak ada. Tuh, praktek. Sampai saya operasi apaan? Nggak ada bekas operasi kata bilang dokter. Udah bolak-balik 5 rumah sakit ya? Dok, kata saya, kata Pak dokter katanya dioperasi. Iya Bu, dioperasi, cuman nggak operasinya bukan operasi di Belek katanya Bu. Gitu. Itu namanya operasi apa? Enggak, tadinya Jadi juga saya bilang nggak yakin katanya ada gitu. titik-titik 5, titik-titik ini katanya nanti mau dipencet. Jadi anu ya, prosesnya itu membingungkan. Iya. Proses Iya, jadi saya pengobatan ini. orang Pasiennya sakit, aja ya. bingung, dokternya juga bingung ini. Repot juga seperti itu ya. Tuh bolak-balik kan dikontrol ke Kuningan, ada itunya buka. Setiap kali kontrol habis berapa nih Bu? Minggu sekali tuh di itu tadi dokter katanya. Di tim 100 sekali kontrol yang di Kuningan, dokter Irfan. Dokter Irfan di Kuningan, di itu di Cirebon. Yang ini mah dokter apa tuh mau di Yang habis 1 juta itu apa itu? Kontrol atau apa? ya habis 1 juta mah di yang di Kuningan. Yang kontrol. Iya, yang habis Setiap di minggu itu iya. ya. Setiap minggu kontrol paling tidak sama dengan banyak 1 juta. Iya, kan saya juga negor
katanya saya mau dioperasi, masih aja ada penyakitnya, nggak semua keluar. Ibu itu bilang saya nggak ngerti, katanya masih ada Bu, tapi ntar kalau mau dibesik lagi udah nggak usah keluar biaya ibunya kalau mau dibesik lagi gitu, ntar ibunya harus gitu aja ke rumah sakit Cibubur lagi gitu. Iya, saya asal sembuh. Tiba-tiba ntar udah seminggu kontrol lagi. Ibu katanya nggak bisa, ini harus ke Bandung. Katanya pada kemarin saya bisa di rumah sakit Cibubur lagi, katanya udah nggak keluar biaya ibu mah. Dokter yang bilang gitu. Sekarang mungkin berat aja harus ke Bandung. Jadi saya keder Pak, orang sakit malah ditambahin lagi. Ya, sabar aja Bu, katanya ini kan cobaan dari Tuhan, katanya Ibu harus sabar. Saya gitu aja ya sabar sih sabar Pak, cuman kan Bapak yang bilang orang ntar kata lagi katanya sama Bapak di Cibubur nggak keluar resiko, udah tanggung jawab saya, kata Pak Dokter. Tapi sekarang kalau Pak Dokternya bilang harus ke Bandung. Bagaimana sih Pak? Saya tuh jadi masih emosi sama Pak Dokter. Berani tak itu ada. Bagaimana dia kan Pak? Dipermainkan. Ya Bu. Selain ke rumah sakit, ke dokter, berobat kemana lagi? Ke Bangsa itu. Kamu jati. Kamu ibu jati doang. Ya, ini habis herbal ibu Harus nembus lagi kan bingung sekarang aja. Udah kecipin aja dah ceritanya gini. Pernah sebelum sakit pernah ditawarin sama Pak Ustadz Oni ini. Pernah ditawarin waktu satam aja dulu deh. Kita udah dirawat yang saya udah pernah beli beras sama ini kacang udah beli beras kacang merah. Terus 2 kali ke sana ke Cibingbing sama Pak Kuwu satu mobil sana pada Tawarin kristal, tapi katanya tuh harus habis dari itu, keuangannya katanya waktu itu. Baru pulang dari Elsipa gitu, yang dioperasinya nggak jadi. Waktu ditawarin sama Bapak, iya. Sudah proses perawatan di Elsipa. Ditawarin kristal X tapi masih belum berminat ya. Iya, waktu itu uangnya lagi itu. Alasannya apa waktu itu? Jadi bingung Bapak, baru pulang dari rumah sakit barangkali gitu. Jadi kebingungan, sayanya merada mendingan lah gitu waktu. Jadi kelihatannya kayak udah segar gitu, udah sembuh kayak gitu. Nanti tiba-tiba kemarin timbul lagi. Ya berarti sekarang udah setahun. Jadi salah satu alasannya waktu itu nolak kristal X itu habis perawatan dari rumah sakit sudah kelihatan udah sembuh ya. Jadi pikirannya nggak perlu pakai kristal X lah. Nggak perlu gitu ya. Belum tahu ya gitu. Belum tahu. Tapi kenyataannya 1 minggu berikutnya terus kambuh gitu ya. Kalau udah tahu sih ya beli. Kalau udah tahu pasti beli ya Bu ya. Pasti. Bapak sih jadi berani berobat begitu kemana-kemana juga nggak ngeluh deh, dari nggak punya uang juga nggak ngeluh. Dari mana juga uang lah. Ya kalau dihitung-hitung kan harga kristalik cuma berapa sih? Iya tapi ya kan? Tapi ya itu tadi karena nggak ngerti tadi. Iya nggak ngerti gitu. Kok ini aja kemarin ke Temanggung. Kan ada yang bilang-bilang Ali Aliman, Oke. Terus setelah semua proses di rumah sakit tadi ya, yang kalau di total menghabiskan ini kalau lihat kwitansinya, Bu, yang saya Bu bisa dibawa masuk Bu puterannya Bu. Oh, Suaranya masuk. Nenek. Iya. Masuk ke rekaman ya. Nenek repeh ya. Jadi dari cerita ibu ini saya mungkin membantu menyimpulkan ya, dari proses awal ibu tidak tahu bahwa ibu terkena gejala kanker serviks. Iya, nggak tahu, orang dokternya nggak bilang. Dari keputihan, kemudian terjadi pendarahan yang tidak normal ya, kemudian juga terjadi sakit setelah kandung kemih ya.
Nah, kemudian berlanjut setelah periksa ke dokter di Rumah Sakit Cirebon, dikatakan itu menderita kanker serviks stadium 2. Iya. Terus proses berikutnya ibu perawatan di rumah sakit, menjalani 2 kali kemo, terus kalian perawatan sampai sampai bulan ini ya. Artinya ini kurang lebih sudah menghabiskan sekitar sekitar hampir mendekati ini 60-an juta ini. Lebih Mungkin bisa lebih ini. dari 2006. Iya. Berobat dari 2006. Iya, soalnya gejalanya dimulai dari 2006. Iya. Kemudian sudah keluar masuk 5 rumah sakit ya. Iya. Ya, terus terang aja itu memang luar biasa kalau menurut saya, karena mungkin dokter satu rumah sakit kadang-kadang dapatnya berbeda-beda seperti tadi kita masing-masing tidak sama sehingga seperti kebingungan. Nah, terus 1 tahun yang lalu ya, atau berapa bulan yang lalu ya, ibu mendapatkan informasi dari Pak Ustadz Oni mengenai kristal egg ya. Iya. Tapi kebetulan menolak karena tidak tahu fungsinya ya. Iya. Tidak nggak ngerti ya. gitu Kalau ya. ngerti pasti dibeli ya, Bu Ya, ya. kalau ngerti sih pasti dibeli. Ya. Oke, karena memang mungkin masih ini ya, masih main dengan rumah sakit ya. Masih periksa rumah sakit terus, tapi tidak apa-apa karena prosesnya harus begitu ya. Nah, kemudian setelah yang terakhir ini, setelah ibu memutuskan untuk tidak melakukan perawatan di rumah sakit, terus ibu memutuskan untuk melakukan perawatan dengan produk kristal egg, lecithin, klorofil, sama royal jelly dan beras merah, tambah sama amino ya, stamina ya. Nah, ini perkembangannya bagaimana Bu setelah memakai kristal egg, kemudian royal jelly, lecithin, kemudian klorofil ya, sama asam amino ini, perkembangannya bagaimana? Pasti perkembangan itu ya, waktu udah minum 3 minggu minum obat ini langsung keluar yang dulu. Keluar seperti apa? Cairan? Enggak yang sebesar gitu, gitu. Cara gumpal-gumpal keluar. Sama HP ini gede mana gumpalannya? Enggak, gumpalannya paling segitu. Separuh ya, HP itu ya. Berapa biji gitu sekali keluar. Jadi keluar gumpalan-gumpalan hitam segede separuh HP ini ya. Iya, kadang-kadang banyak Bu. Banyak, kadang-kadang cairannya banyak gitu. Maka saya kan kalau begitu kan takut. Jabatan terus, ini keluarnya banyak, bagaimana ya Allah. Bisa berapa ember nih kalau di itu ambil sabun tak gitu. Kalau pakai ember mah penuh, ember sabun ember gitu. seberapa? Segini? Yang perapat. Iya. Kalau jadi pemakaian itu pemakaian 1 minggu pertama 3 minggu tuh, 3 minggu minum obat ini. Oh, 3 minggu pakai kristal egg sama minum lecithin, klorofil, royal jelly. Iya. Itu kemudian keluar cairan 1 ember segini sama gumpalan-gumpalan hitam ya. Jadi yang cairannya berwujud darah hitam gitu. Kadang-kadang merah gitu, segar gitu, darah segar. Gitu. Ya. Plus gumpalan-gumpalan itu. Ya. Terus hasilnya kristal, kadang-kadang ada yang kayak busa gitu, hijau, cuman segitu-segitu. Oh, segini-segini. Ya. Kayak kata saya, ini siapaan? Coba diambil dulu, ini hasil dari kristal gitu. Barangkali keluaran, kata dia suka gatel. Alhamdulillah, katanya sembuh gitu. Dari itu hasilnya kristal barangkali gitu kata saya. Nah, terus setelah itunya semuanya keluar, sekarang perasaan ibu bagaimana? Apakah masih sakit atau sudah mulai terasa seger di badan? Sekarang masih sakit. Ini dia. Kadang-kadang kayak lagi nyot-nyot kayak bisulan lah, lagi bisul. Kadang-kadang itunya sakit, panas. Minta cakap itu ya Allah, minta ampun, masih masih proses ya? Iya, masih banget ya, masih proses. kalau apa Pak
Ya karena memang penyakitnya mulai tahun 2006 kan. Ya, sakitnya mulai tahun Masih 2006 ini, iya, sampai masih sakit. 2012 ini 6 tahun ini. Iya. Perawatan di 5 rumah sakit aja hasilnya seperti itu ya. Tapi alhamdulillah kelihatannya dengan perawatan produk kristal dan rekan-rekannya tadi kelihatannya ada perkembangan kelihatannya. Terus masih keluar lagi nggak Bu? Sekarang itu jadi cairan keluarnya. Habis keluar banyak 2 malam 2 hari itu keluarnya sekarang tuh cairan gitu. Kadang-kadang ada turunan deh, cara bening gitu. Kadang-kadang enggak cairan aja kayak air gitu. Kalau tipis suka sering. Kemarin 2 malam tipis terus berapa kali semalam. Kadang aja 15 kali lah. Saya bukannya itu nggak kuat. Kuat bangun. Habisan cairan. Ya saya bilang Pak, saya sih nggak kuat begini. Kalau nggak suka bilang begitu, kemarin sih jadi nggak kuat. Saya nggak kuat itu Pak. Bening sekali jadi. Saya bilang nggak kuat gitu. Kan ditaruh di ini apa tuh? Buat yang baskom yang putih aluminium. Nggak kuat keluar. Bahkan keluar cairan bening seperti itu ya sekarang ya. Pak, saya Sudah nggak enak lagi ya. ya kemarin. Jadi setelah 2 hari keluar Ya banyak sekali. kotorannya semua, Iya. darah campur gitu Iya. ya, campur seperti Merah, daging-daging iya. gitu kan, keluar lagi selama 2 hari berturut-turut, kemudian sekarang tinggal keluarnya cairan Ya, sedikit ya Bu ya, nggak banyak ya. nggak cuma sering gitu. Kadang-kadang pada softtek keluaran, ntar berasa basah ya buka ganti lagi gitu. Ini kristalek pemakaiannya sehari berapa kali? Kadang-kadang 3, kadang-kadang 2. Sekarang masih udah kecil. Nah, ya. Nah, itu nanti kalau bisa ditambah frekuensinya Bu, tambah frekuensinya. Terus-terusan dipakai. Enggak apa-apa. 3 Karena kali ini sehari. tinggal bersihin cairan aja. 15 detik. Selain di apa istilahnya diolesin ya, Iya, itu juga saya sarankan untuk dicebokkan. Jadi kristalnya dilarutin di air, Iya, iya. dan dibuat cebok. Iya. Itu boleh. Boleh, malah bagus itu nanti. Jadi kombinasi. Iya, iya. Karena dicebokkan itu kan juga air kristalnya kan sudah membersihkan sampai ke dalam. Awal mulanya saya sering sekali kalau datang bulan tuh sakit perut, kayak seperti sakit sekali, sering mengeluh kesakitan di perut saya. Kemudian mama memberikan saya solusi untuk memakai Crystal X selama sekitar 1 minggu, dan itu berhasil. Akhirnya saya bisa datang bulan dengan lancar hingga sampai saat ini. Saya sudah menggunakan Crystal X selama 5 bulan. Mulai kena sakit itu waktu usia berapa Waktu Mbak? SMA kelas 3. Waktu Umur SMA kelas 3, 16 ya. tahun sudah diperkirakan dokter saya mengalami masalah di rahim dan mungkin ginjal, air kencing dan darah bercampur. Jadi nggak tahu kalau itu tuh saya datang bulan apa enggak, nggak tahu. Untuk proses pemakaian Crystal X, untuk bagi remaja seperti saya, hanya dicelupkan selama 10 kali dalam air, kemudian kita basuh ke alat kelamin kita, kemudian setelah penggunaan itu, kemudian kita bilas Crystal X dan kita masukkan lagi. Untuk prosesnya 3 hari saya mengalami keputihan sangat parah sekali. Kemudian setelah 3 hari setelah 3 hari itu, kemudian saya mulai agak kuning keruh, kemudian agak berbau, dan kemudian setelah itu saya mulai datang bulan. Hari setelah datang bulan saya benar-benar sangat stres, soalnya mengeluarkan daging yang sangat besar-besar. Itu saya sangat shock banget, terus cerita sama mama, ternyata emang efek dari Crystal itu sangat
bagus ya, ternyata dia bisa mengeluarkan biom secara cepat dan tidak terasa sakit atau apapun seperti biasa. Setelah mengeluarkan itu berasa terasa enak, terus aktivitas juga nggak terganggu, bisa ya pokoknya bisa beraktivitas seperti semula. Saya sakit itu bisa kuliah lancar, terus bisa kegiatan kesana kesini. Udah nggak perlu khawatir lagi, nggak perlu malu lagi kalau saya tuh datang bulannya cuma 6 bulan sekali. Tapi saya ternyata senang soalnya ada solusi dari masalah saya. Saya juga ingin berbagi sama teman-teman yang masalahnya seperti saya, coba untuk pakai Crystal Egg. Mungkin masalah masalah kalian bisa seperti saya bisa terpecahkan dengan menggunakan Crystal. Komentar Pak Nas sebagai Bapak bagaimana ini setelah melihat kesembuhan putri Bapak? Oh, saya senang banget, Pak. Senang banget saya. Kalau sebelum itu saya khawatir saya ada penyakit yang aneh-aneh gitu loh, Pak. Selama dia pakai kristal, wah, bagus, Pak. Saya nggak ada lagi cemas, nggak salah apa. Sekarang lancar lah, hebat.